Tuhan, kembali kita bertemu lewat YouTube ini. Tema kita adalah mengkritisi ajaran mistis, minyak urapan, dan perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang pernah mengilhami penulis Alkitab dalam mereka menulis firman Tuhan, Roh yang sama membimbing hamba-Mu yang akan menjelaskan firman sehingga bisa menjelaskan firman dengan benar, dengan jelas. Dan setiap kami yang belajar, yang menonton YouTube ini, Tuhan juga pimpin supaya kami boleh dibimbing dalam kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus sekalian, kalau kita mempelajari tentang minyak urapan dan perjamuan kudus ini, maka ada sebagian orang yang mengajarkannya dengan sudut atau perspektif mistis. Terus sekalian, kalau kita mempelajari tentang minyak urapan ini, konteks aslinya apakah? Konteks aslinya adalah minyak yang diracik khusus oleh Musa, tentunya atas petunjuk Tuhan, bukan untuk tujuan penyembuhan. Orang sakit kasih minyak urapan, ada rumah yang sulit laku, rumahnya dikasih minyak urapan. Maaf, ada saluran air yaitu got yang mampet, kasih minyak urapan. Supaya jangan sampai mobil tabrakan, kasih minyak urapan. Bukan itu tujuan diberikannya minyak urapan itu. Tetapi untuk pentabisan imamat Harun. Sudah baca dalam Keluaran 30. Untuk pentabisan jabatan raja, menguduskan peralatan kemah suci atau bait Allah. Sudah pelajari itu dalam ayat-ayat yang sudah saya tulis itu. Itulah konteks daripada minyak urapan. Terus sekalian, ini adalah gambar di mana Samuel mengurapi akan Raja Daud. Waktu itu Daud itu masih muda, masih remaja mungkin ya, diurapi dengan minyak urapan untuk dia dilantik menjadi raja. Terus sekalian, orang yang biasa jelas dikatakan tidak boleh menggunakan minyak urapan. Nanti kita akan baca ayatnya ya. Orang biasa tidak boleh menggunakan minyak urapan. Terus sekalian, kita baca dalam Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Saya ambil dalam terjemahan Sehari supaya bisa lebih jelas pemahamannya. Dikatakan, ambillah rempah-rempah yang paling baik, 6 kilo mur cair, 3 kilo kayu manis, 3 kilo tebu harum, dan 6 kilo kayu teja. Jadi dikatakan sudah ada jelas rempah-rempahnya itu. Semua ditimbang menurut timbangan yang berlaku di kemahku. Tambahkan 4 liter minyak zaitun dan buatlah minyak upacara atau minyak urapan yang dicampur seperti minyak wangi. Yesus kan, kalau kita mempelajari bagian ini, minyak urapan tidak hanya berisi minyak zaitun. Kalau ada berkata yang mengambil minyak zaitun atau virgin oil, katakan ini minyak urapan, keliru. Sebab Keluaran 30 sudah jelas mengatakan minyak zaitun hanya salah satu elemen. Tetapi campuran jelas, ada mur cair, ada kayu manis, tebu harum, kayu teja, dan sudah jelas berapa banyak masing-masing itu. Itu Tuhan sudah menentukannya. Dan sebagai bahan-bahan daripada minyak urapan. Ya, terus sekali lagi, minyak zaitun bukan hanya komponen minyak urapan, apalagi minyak-minyak merek lain yang ada di Indonesia. Tidak, itu bukan minyak urapan. Minyak urapan komponennya sudah ditentukan oleh Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, pakailah campuran itu untuk meminyaki kemahku, peti perjanjian, meja dan semua perlengkapannya, kaki lampu dan perlengkapannya, mezbah tempat membakar dupa, mezbah untuk korban bakaran dengan segala perlengkapannya, dan bak air dengan alasnya. Jadi minyak urapan itu dibuat untuk mengurapi dan menyucikan benda-benda di kemah suci. Sebelum bait suci didirikan, Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun itu. Dan benda-benda yang dipakai diurapi, disucikan oleh minyak urapan. Dia dikatakan lagi, minyakilah juga Harun dan anak-anaknya, agar mereka ditabiskan menjadi imam untuk melayani aku. Katakan kepada bangsa Israel bahwa sepanjang masa minyak upacara itu khusus untuk aku, kudus. Minyak itu tidak untuk yang lainnya. Sekali lagi, tidak untuk yang lainnya.
Terus kalian dikatakan Harun dan anak-anaknya. Kemudian kita melihat dalam 1 Samuel pasal 10, pasal 16, minyak urapan dipakai untuk menabiskan raja. Sekalian itu bentuk perintah firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, Keluaran 30 ayat 32 dikatakan minyak itu tidak boleh dituangkan ke atas orang-orang biasa. Jangan membuat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Jadi orang Israel nggak boleh, dilarang oleh Tuhan untuk membuat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Karena mereka sudah punya resepnya, mereka pikir nggak boleh sembarangan. Minyak itu suci, harus dianggap sebagai barang suci. Orang yang membuat minyak semacam itu atau memakainya untuk orang yang bukan imam tidak lagi dianggap sebagai anggota umatku, itu kata firman Tuhan. Jadi jangan sembarangan. Itu konteks penyelamat. Bukan Robi yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Yang dikatakan lagi dalam Contemporary English Version dikatakan, you will no longer belong to the Lord's people. Orang yang membuat minyak urapan itu untuk tujuan yang lain, Tuhan menganggap orang itu tidak lagi menjadi umat Tuhan. Itu perintah Tuhan. Jadi tidak boleh sembarangan. Orang Israel mengerti larangan ini, apalagi penatua Yahudi sangat mengerti larangan ini. Kemudian dikatakan lagi, nah, apakah ajaran mistik minyak urapan? Ajaran mistik itu dikatakan begini, minyak urapan dipakai untuk menyembuhkan orang sakit, mata juling dibikin menjadi normal dengan minyak urapan, mobil agar tidak tabrakan, tanah agar laris dan menguntungkan, selokan mampet, gedung agar tidak diganggu rojak dan lain-lain. Itu ajaran mistis daripada minyak urapan yang mereka sebut dengan minyak urapan dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Sebab yang mereka sebut minyak urapan kadang-kadang hanya minyak zaitun saja, atau minyak goreng tertentu mungkin, ya, atau minyak yang dari Holy Land. Tapi pasti orang Israel nggak berani bikin minyak urapan seperti yang ditulis dalam Keluaran 30, karena itu jelas larangan Tuhan. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saya terpaksa menunjukkan gambar orang ini karena Pak Pari aja adalah seorang yang sangat mempopulerkan minyak urapan. Maaf, bukan maksud saya untuk menyerang satu pribadi, tapi beliaulah yang sangat mempopulerkan minyak urapan sampai sekarang. Minyak urapan dalam tanda kutip sekali lagi ya, karena minyak urapan dalam tanda kutip tidak sama dengan minyak urapan menurut Keluaran 30 itu. Karena sekali lagi mungkin yang mereka sebut dengan minyak urapan hanya minyak zaitun belaka, atau minyak tertentu dari Holy Land, atau mungkin minyak-minyak yang lain yang kita nggak tahu, tapi mereka klaim sebagai minyak urapan dalam tanda kutip. Terus kalian bahkan ada satu, kita lihat dalam internet disebut penangkal virus corona sudah ditemukan, itu minyak urapan. Waduh, satu hal yang aneh-aneh lagi terus kalian. Sampai sekarang belum ditemukan obat virus corona, obat bagi mereka yang terkena atau terserang atau pencegah, belum ditemukan. Tapi sebagai orang mengklaim ini minyak urapan, ya silakan saja. Tapi sekali ini suatu hal yang sungguh-sungguh menggelikan, sungguh-sungguh hal yang sungguh-sungguh membuat orang jadi tertawa. Terus kalian tertawa. Sekalian, nah yang berikut. Nah, Pak Riaji menyebutkan ada beberapa orang bersaksi anak ditabrak mobil truk tidak mati, adik diseret mobil tidak mati karena telah diurapi dengan minyak urapan. Itu saya kutip dalam majalah Tiberias. Ya. Terus kemudian, jadi kalau orang ingin dibebaskan dari bisu, alergi, karena alergi juga tidak bisa disembuhkan oleh manusia, maka diolesi dengan minyak urapan setiap hari dalam majalah Tiberias lagi. Jadi sekali lagi saya tidak membuat-buat ini, saya hanya mengutip saja. Inilah ajaran mereka. Sekalian, kemudian dikatakan lagi, nah, Teresia seorang perempuan menderita alergi terhadap gigitan nyamuk. Hal ini sangat mengganggunya karena bekas gigitan itu menimbulkan luka dan meninggalkan bekas pada kulit yang sulit hilang. Dengan kuasa Yesus melalui minyak urapan yang selalu dioleskannya, ia sembuh dan tidak alergi lagi terhadap nyamuk. Itu yang tertulis dalam majalah Tiberias. Terus kalian,
dan mereka beraninya menyebut dengan kuasa Yesus. Nah, sekalian, kalau kita pelajari bagaimana menanggapinya, ini jelas penyalahgunaan minyak urapan yang bertentangan dengan ketentuan firman Tuhan. Ketentuan firman Tuhan jelas dalam Keluaran 30 tadi. Walaupun memakai nama Yesus dalam tanda kutip, tapi Yesus yang mana? Firman Tuhan 2:11 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi Paulus mengingatkan para pembacanya waktu itu jemaat Korintus, hati-hati. Ada sebagian orang yang menyebut Yesus, tapi Yesus yang lain daripada yang Yesus yang kami beritakan, itu kata Rasul Paulus. Kalau kita pergi ke Filipina, ke daerah negeri Spanyol, itu ada sebagian orang bernama Yesus, mereka sebut dengan Jesus. Jadi ada teman saya dulu tuh disebut namanya lah Jesus bin Korah. Sekalian, jadi ada sebagian orang namanya Yesus, tapi Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus hanya satu, tapi yang namanya Yesus banyak. Sekalian, kemudian Matius 5:17, jangan lupa, janganlah kamu menyangka, kata Yesus ya, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin bertentangan dengan perintah hukum Taurat yang Tuhan sendiri berikan pada Penyelam Nama. Kalau Tuhan melarang orang Israel untuk orang biasa, ya untuk orang awam membuat minyak urapan sesuai dengan Keluaran 30, ya Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia tidak akan melanggar perintahnya sendiri. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, kalau mereka menyebut nama Yesus, Yesus yang mana? Saudara sekalian, kemudian yang berikut, dalam Penyelam Nama, orang awam dilarang dan diperingatkan keras untuk tidak menerima minyak urapan itu, kecuali orang yang ditabiskan jadi raja, jadi imam, gitu ya. Kemudian dikatakan lagi, minyak urapan dalam Penyelam Nama sebenarnya lambang urapan daripada Roh Kudus. Nah, ini kita perlu pahami. Dalam Penyelam Nama, minyak urapan itu adalah melambangkan Roh Kudus yang akan dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Sekalian, minyak urapan tidak dibutuhkan lagi setelah hari Pentakosta. Sebagian orang menyebut Pantekosta, itu tidak ada dalam Alkitab. Yang adalah Pentakosta, hari ke-50. Bukan Pantekosta, apa yang dipantek ya, Pentakosta. Sekalian, minyak urapan tidak dibutuhkan lagi setelah hari Pentakosta. Karena apa sekalian? Karena yang penting bukan lambangnya, tetapi pribadi yang dilambangkan itu. Roh Kudus dikaruniakan kepada setiap umatnya, Roma 8. Sehingga minyak urapan sebagai lambang tidak lagi penting. Nah, ini kita perlu pahami. Minyak urapan sebagai lambang tidak lagi penting, karena yang dilambangkannya, yakni Roh Kudus, telah dikaruniakan pada semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu penting sekali, kita perlu pahami itu. Minyak urapan sebagai lambang tidak lagi penting, karena yang dilambangkan itu Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Kemudian yang berikut, Yohanes 14, yuk kita baca sama-sama. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Katakan Roma 8:15. Sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba sehingga kalian hidup dalam ketakutan. Sebaliknya Roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah, dan dengan kuasa Roh Allah itu kita bisa memanggil Allah itu sebagai Ya Aba, Ya Bapakku. Jadi sekali lagi, minyak urapan dalam Penyelam Nama hanya sebagai lambang Roh Kudus, lambang Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Saudara dan saya sudah percaya Yesus itu karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita, sehingga kita bisa menyapa Allah Pencipta sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Oh, puji Tuhan. Yang berikut. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Yakobus 5:14, Markus 6:13? Bukankah di situ minyak
Kata mereka itu minyak urapan. Nah sekarang kita baca ya, Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penangguh jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Oh, mereka berkata, tuh mengoles dengan minyak, itu minyak urapan. Jadi kalau mereka berdoa pergi ke rumah sakit, doa bagi orang sakit, mereka keluar minyak. Waduh aku mau nggak bawa minyak. Karena mereka berkata, lihat Yakobus 5 ayat 14, mengolesnya dengan minyak, itu minyak urapan. Apakah benar itu minyak urapan? Mari kita buka lagi Markus 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Lihat tuh, kata mereka, murid-murid Yesus sudah pakai minyak urapan. Itu buktinya Markus 6 ayat 13. Maaf sekali lagi saudara sekalian, kalau kita mau menjadi orang yang menyampaikan firman, jangan hanya terbatas pada terjemahan Alkitab, terjemahan baru yang banyak orang miliki. Harus seorang menafsirkan firman Tuhan, lihat bahasa aslinya, atau minimal melihat terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan lain yang kita bisa lihat yang mana yang benar. Sekarang tetapi seorang harus belajar bahasa aslinya. Yunani dalam perjanjian baru, tetapi Ibrani dalam perjanjian lama. Terus sekalian, nah kalau kita lihat dalam terjemahan sehari-hari itu jelas, pengikut Yesus itu mengusir banyak roh jahat, bukan setan. Karena setan cuma satu, yang banyak bukan setan, yang banyaklah the daimonia, yang dalam bahasa Inggris dikatakan demons, roh-roh jahat, itu yang banyak. Jadi kalau kita mau melayani orang mengusir, bukan mengusir setan. Setan cuma satu. Kita melayani mengusir roh-roh jahat, pengikutnya setan. Ya, mengoleskan dengan apa? Bukan dengan minyak urapan, dengan minyak zaitun pada orang sakit dan menyembuhkan mereka. Minyak zaitun adalah minyak yang bisa dipakai di luar bagian tubuh manusia yang luar. Tapi minyak zaitun bisa dipakai, bisa diminum. Ya, minyak zaitun bisa dipakai juga jadi minyak goreng. Tapi minyak zaitun dipakai di apply di bagian luar tubuh bisa. Luar dalam boleh. Itu minyak zaitun. Jadi itu murid-murid Yesus mengoleskan minyak zaitun pada orang sakit, ya, dan menyembuhkan mereka. Kita lihat selanjutnya. Nah, terus kalian pastilah minyak di situ dalam Yakobus 5 maupun Markus itu bukan minyak urapan. Karena orang-orang Yahudi, apalagi para penatuan orang Yahudi, sudah tahu peraturan Torah tentang minyak urapan. Jadi pasti mereka nggak berani melanggar. Jadi pastilah Yakobus 5, Markus 6 itu bukan minyak urapan. Apalagi itu dipraktekkan di tengah-tengah orang-orang Kristen yang latar belakang orang Yahudi. Jadi pasti bukan minyak urapan. Ya, terus sekalian, itu adalah minyak zaitun. Ya, dalam pulpit commentary, jadi pulpit ini kalau tidak salah ada volume PL dan PB itu sekitar 23 buku. Jadi puji Tuhan kami punya di rumah. Pulpit commentary terkenal, sudah 1 abad lebih terkenal di seluruh dunia. Nah, pulpit commentary berkata menjelaskan arti dua arti dia bilang. Pertama, minyak menunjuk pada pengobatan yang biasa dilakukan pada waktu itu dan zaman sebelumnya. Ini mengapa minyak mereka doa membawa minyak zaitun? Karena menunjukkan pengobatan yang biasa dilakukan pada waktu itu dan zaman sebelumnya. Sudah lihat dalam Yesaya 1 ayat 6. Dan kepala sampai telapak kaki tak ada yang sehat pada badanmu. Kamu penuh bengkak-bengkak, bilu-bilu dan luka-luka. Luka-lukamu itu belum dibersihkan atau dibalut. Tidak juga diobati dengan minyak. Maksudnya apa? Minyak zaitun. Memang minyak zaitun punya khasiat untuk orang yang mengalami luka. Itulah minyak. Itulah pengobatan yang biasa dilakukan orang pada waktu itu dan zaman sebelumnya. Terbukti dalam Yesaya pasal 1 ayat 6 itu. Kemudian berikutnya. Nah, Lukas 10:34 juga menyatakannya. Maka didekatinya orang itu lalu membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak. Jadi perumpamaan orang Samaria yang baik itu ketika melihat orang yang dirampok habis-habisan dan jahing hampir mati itu, maka yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu
dia memakai anggurnya, dia mengeluarkan anggurnya dan mengeluarkan minyaknya untuk membersihkan. Jadi ada satu faedah untuk antiseptik, membersihkan dari kuman-kuman. Terus kalian yang berikut, umat Tuhan dalam kaitan ini tidaklah dilarang untuk menggunakan obat-obatan yang juga alat Tuhan untuk kesembuhan. Tidak dilarang. Sebagian umat Tuhan berkata, oh kita nggak perlu pakai obat, cukup doa saja. Ya silakan saja mereka lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah melarang umatnya untuk menggunakan obat-obatan sebagai alat Tuhan untuk kesembuhan. Sekalian, 1 Timotius 5 dikatakan jangan lagi minum air saja. Ini kata Paulus kepada Timotius. Minumlah juga sedikit anggur, jangan kebanyakan, nanti kamu jadi mabuk anggur. Sedikit anggur supaya menghangatkan tubuhnya Timotius, untuk menolong pencernaanmu sebab engkau sering sakit-sakit. Ini firman Tuhan. Jadi anggur di sini dalam konteks pengobatan, sedikit anggur untuk menghangatkan. Itu jadi obat. Tapi kalau kebanyakan bisa jadi mabuk. Sekalian, ini penting. Sekali lagi, firman Tuhan tidak melarang umat Tuhan untuk menggunakan obat-obat, karena bisa menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan. Yang berikutnya, makna kedua yang dari hal itu yang ditulis oleh Paulus dikatakan minyak adalah simbol Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi umatnya, khususnya si sakit. Jadi minyak adalah simbol Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, ya, yang menguatkan, yang memberikan penghiburan bagi orang yang kita doakan, orang yang sedang sakit itu. Terus kalian, namun yang terpenting bukan minyaknya. Namun yang terpenting adalah doa yang dipanjatkan di dalam iman. Iman di sini bukan berarti sugesti. Percaya kamu pasti sembuh, akhirnya meninggal. Padahal meninggal, ya. Percaya kamu lulus, ternyata gagal karena gak siap-siap, kurang belajar. Ya. Percaya kamu dapatkan orang itu, ternyata gagal. Itu sugesti diri. Iman bukanlah sugesti diri. Terus kalian, iman itu adalah ayat ini kita baca dulu ya. Dan doa yang lahir dari iman, yang Kudus 5 ya, akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Itu yang terpenting. Kalau kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat, kita diselamatkan. Orang itu diselamatkan, dosanya diampuni. Itu paling penting. Sekalian, tapi sekali lagi iman tidaklah sama dengan sugesti diri. Ya, setiap orang sering mensugesti diri itu oke-oke saja, itu normal. Tetapi jangan disamakan sugesti diri dengan iman. Itu beda. Sugesti diri itu antropomorfis. Itu pusatnya pada diri orang itu manusia. Tapi kalau iman itu teosentris, pusatnya pada Allah dan kehendak. Terus kalian, iman atau pistis dalam bahasa aslinya berarti kesetiaan pada kehendak Allah. Setia pada kehendak Allah. Orang yang beriman tidaklah memaksakan kehendaknya sendiri, tapi percaya pada kehendak dan pimpinan Allah yang terbaik dalam hidupnya. Ya, kita selalu seringkali cenderung untuk mau mendikte Tuhan. Tuhan harusnya gini loh, harusnya gitu loh. Tuhan bilang, Tuhan tuh maha bijak. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ya, dan orang yang beriman, orang yang pistis, adalah orang yang tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi percaya pada kehendak dan pimpinan Allah yang terbaik dalam hidupnya, dan orang itu mau tunduk pada kehendak dan pimpinan Allah dalam hidupnya. Itu penting, itu prinsip orang beriman. Seperti Tuhan Yesus berkata di Getsemani, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Ya, oke. Nah, jika penggunaan minyak urapan yang sekarang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mengapa terjadi mujizat? Itu sebagian orang mengklaim ini mujizat. Lalu kalau jika penggunaan minyak urapan sekarang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kok bisa terjadi mujizat? Kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Minyak goreng dipakai, diklaim sebagai minyak urapan, kok terjadi mujizat? Kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus kalian, apa jawabannya? Terus kalian jawaban yang pertama adalah belum tentu itu mujizat. Mungkin hanya sekedar euforia atau perasaan senang.
yang sementara dan hanya sugesti belaka. Itu pertama. Kemungkinan pertama, belum tentu itu mujizat. Seperti kita lihat gambar ini, orang euforia, angkat tangan minta ditebarkan yang minyak yang disebut dalam tanda kutip ya, minyak urapan. Mereka senang sekali. Mereka mengklaim, saya sembuh. Mungkin itu cuma euforia, setelah pulang sudah sampai rumah sakit lagi dia. Ya itu belum mujizat, itu bukan mujizat, cuma sugesti belaka. Ya, itu kemungkinan pertama. Terus sekalian, kalau benar mujizat kesembuhan ilahi itu terjadi, adakan itu di aula-aula rumah sakit sekarang ini. Bukankah sekarang ini pemerintah kita sangat banyak mengeluarkan duit, dana untuk pengobatan bagi mereka terkena corona, COVID-19. Ayo, mereka yang mengklaim diri ini minyak urapan berkhasiat, silakan pergi aula rumah sakit. Kumpulkan tuh para pasien yang COVID-19, kemudian tebarkan minyak urapan supaya mereka langsung sembuh. Berani nggak? Saya tantang segera, berani nggak? Terus kalian nggak ada yang berani. Karena bukan itu maksudnya. Karena bukan itu yang terjadi. Jadi berarti apa? Berarti ya itu belum mujizat, itu tidak mujizat, itu cuma euforia yang mereka lakukan di gedung pertemuan yang mereka sudah rancang dengan musik, dengan sinar, dengan terang, dengan suasana yang cuma menimbulkan sugesti belaka. Sugesti belaka. Ini kita perlu paham. Terus kalian jawaban pertama. Jawaban kedua, kalau sungguh terjadi mujizat, maka kita perlu ingat Matius 24 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu Tuhan Yesus sudah mengatakannya 2000 tahun yang lalu. Mesias palsu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, kalau mungkin mereka akan bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tapi saya yakin tidak mungkin, sebab orang pilihan Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Mungkin pernah mereka tersesat, tapi mereka akan balik lagi ke jalan yang benar. Itu prinsip dalam Efesus 1 ayat 4 ya, dan Yohanes 10. Terus kalian, nah kalau kita perhatikan ayat di atas ini ya, Matius 24 ini dapat dikenakan kepada semua kejadian ajaib yang tidak ada dukungan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi jikalau kejadian yang ajaib itu terjadi dan itu bertentangan dengan firman Tuhan, berlawan dengan prinsip firman Tuhan, itu bisa dikaitkan dengan Matius 24 ayat 24. Ya, sebab Mesias palsu juga bisa melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Kita jadi perlu hati-hati sekalian. Nah, yang berikutnya, semua pengalaman umat Tuhan harus diuji dengan firman Tuhan. Jangan dasarkan imanmu pada pengalaman seseorang, sebab itu sangat labil dan itu bukan prinsip firman Tuhan. Terus sekalian, semua pengalaman umat termasuk pengkhotbah terkenal, kalau itu berdasarkan pengalaman, bersifat subjektif dan relatif. Sifatnya subjektif dan relatif, karena Tuhan bekerja dalam diri tiap orang berbeda-beda. Roh Kudus bekerja dengan cara berbeda-beda sesuai dengan pimpinan Tuhan. Firman Tuhan itu sifatnya objektif dan absolut. Jadi yang jadi dasar iman kita jangan pengalaman, tapi pada firman Tuhan. Sekalian, jangan jadikan pengalaman dan mujizat sebagai landasan imanmu. Yuk kita baca yang coklat ini. Jangan jadikan pengalaman dan mujizat sebagai landasan imanmu. Landasan imanmu di atas firman Tuhan, itu saja. Ya, Roma 17, yuk kita baca sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itulah landasan yang penting akan iman. Itu penting sekali. Ya. Oke. Nah, ajaran mistik tentang perjamuan kudus. Tadi tentang minyak urapan. Sekarang kita sudah selesai. Sekarang tentang perjamuan kudus. Ajaran mistiknya seperti apa? Nah ini kembali saya kutip.
Jadi kenapa orang sakit bisa sembuh dengan menerima perjamuan kudus? Karena darahku, kata Pak Pariaji ya, telah diurapi dengan darah Yesus. Yaitu otomatis darah Yesus yang mengalir dalam tubuh kita, itulah yang menyembuhkan, itu kata Pak Pariaji dalam majalah Tiberius itu. Sekali lagi, bukan saya buat-buat, tapi saya hanya mengutip apa yang Pak Pariaji tuliskan atau ucapkan. Terus kalian, bagaimana tanggapannya? Tanggapannya bagaimana mungkin orang yang minum anggur perjamuan kudus, lalu darah Yesus betul-betul mengalir dalam tubuhnya? Mana mungkin? Nggak mungkin. Sebab apa? Sebab kenapa nggak mungkin? Setelah kenaikan Yesus ke surga, tubuh kebangkitan Yesus sudah berada di surga, tidak di dunia ini. Roh Kudus yang menggantikan Tuhan Yesus di dunia ini, di antara di hidup, di dalam hati setiap umat itu. Jadi sekali lagi, ajaran tadi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus setelah didoakan oleh pendeta di dalamnya tubuh dan darah Yesus, tapi hanya menunjuk pada tubuh dan darahnya. Ada sebagian kelompok yang berkata roti dan anggur setelah didoakan berubah, transubstansiasi, substansinya berubah jadi tubuh dan darah Yesus. Terus kalian, mungkin sebagian orang yang bukan kelompok itu, tapi mereka punya pemahaman yang sama dengan mereka, ya. Setelah didoakan roti itu berubah jadi tubuh Yesus, anggur itu berubah jadi darah Yesus. Terus kalian, sekali lagi kita harus paham, roti dan anggur dalam perjamuan kudus setelah didoakan oleh pendeta di dalamnya tubuh dan darah Kristus, tapi hanya menunjuk pada tubuh dan darah Yesus yang telah dikorbankan di atas salib. Kita lihat ya, Matius 26. Ya, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Wah, mereka berkata, tuh lihat, Matius 26, Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi yang mengambil roti itu dan berkata, inilah tubuhku. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mereka sebut lagi, nah lihat, Tuhan Yesus sendiri berkata, anggur itu adalah darahku, kata Yesus. Terus sekalian, apakah demikian artinya? Ya, apakah demikian artinya? Terus sekalian, kita perlu paham maksud dari ayat tersebut, konteksnya apa? Ketika Tuhan Yesus mengambil roti itu dimakan dan anggur itu diminum, itu menunjuk pada tubuh dan darahnya yang esok hari. Kan Yesus mengadakan perjamuan itu hari Kamis malam, ya. Esok hari akan dikorbankan dan salib bagi penebusan umatnya. Jadi esok hari yang Jumat Agung itu tubuh dan darah Yesus akan dikorbankan dan salib. Jadi Kamis malam itu Yesus melakukan perjamuan malam yang terakhir, itu membawa murid-muridnya dan dia mengatakan ini roti, ini anggur, menunjuk pada tubuh dan darahnya, darah Yesus yang dikorbankan pada esok harinya di atas kayu salib. Itu kita perlu paham, ya. Roti tetaplah roti, anggur tetaplah anggur. Roti tidak berubah jadi tubuh Yesus, anggur tidak berubah jadi darah Yesus. Ini penting kita perlu paham, ya. Ayo kita baca yang hijau sama yang coklat ini. Roti tetaplah roti, anggur tetaplah anggur. Roti tidak berubah jadi tubuh Yesus, anggur tidak berubah jadi darah Yesus, itu jelas. Ya, roti dan anggur hanya menunjuk pada pengorbanan tubuh dan darah Yesus di atas salib. Itu saja. Itu maknanya. Jangan jadi makna mistis. Itu maknanya. Sekalian, nah, apakah tujuan utama gereja Tuhan mengadakan perjamuan kudus? Apakah untuk kesembuhan? Apa tujuan utamanya? Gereja Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Apa sih tujuannya? Sekalian, kita firman Tuhan 1 Korintus 11 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, gitu Rasul Paulus ya berkata, menuliskan, telah kuterima dari Tuhan,
itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi, nah ini penting, peringatan akan aku. Oh, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan untuk mengenang aku. In remembrance of me. In remembrance of me. Untuk mengenang aku. Itu tujuan kita melakukan perjamuan kudus. Ada sebagian gereja setiap bulan, minggu pertama setiap bulan sekali. Ada yang 1 tahun beberapa kali. Tapi ada yang cuma setahun sekali. Terus kalian tujuan utama gereja Tuhan melakukan perjamuan kudus adalah untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, untuk mengenang Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Biasa kita dengar firman lewat telinga, lewat pendengaran. Tapi kalau kita ikuti perjamuan kudus, kita bisa lihat dan kita bisa merasakan, kita bisa menikmatinya, karena kita menikmati roti yang menunjuk pada tubuh Yesus dan menikmati anggur yang menunjuk pada darah Yesus yang menyelamatkan kita. Itu tujuan utama, untuk mengingat akan kasih Tuhan. Terus sekalian, itu tujuan utamanya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah bilu-bilu Tuhan untuk menyembuhkan penyakit jasmani umatnya? Nah ini, dulu ada satu lagu yang saya masih ingat sampai sekarang, waktu saya masih kecil. Bilunya, bilunya, bilunya sungguh heran. Bilunya, bilunya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Pertanyaannya, apakah bilur-bilur Yesus memberikan kesembuhan secara jasmani? Sekalian, nah, Yesaya 5:35. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Nah itu, mereka berkata, lihat Yesaya 5:3 dikatakan, oleh bilu-bilu Yesus, oleh luka-luka Tuhan Yesus, kita penyakit kita disembuhkan, kita menjadi sembuh. Terus sekalian, apakah sembuh di sini berarti bebas dari penyakit jasmani? Itu pemahaman, itu pertanyaan yang penting. Apakah sembuh di sini artinya bebas dari penyakit jasmani, seperti yang diartikan oleh sebagian kelompok? Dalam Contemporary English Version dikatakan, he was wounded and crushed. Dia terluka, dia dihancurkan because of our sins, karena dosa-dosa kita. By taking our punishment, dengan mengambil alih hukuman bagi kita, he made us completely well. Dia membuat kita secara komplit jadi baik. Secara komplit berarti bukan hanya jasmani, tapi rohani, jiwa, secara komplit jadi baik. Ya, dengan pengorbanan Yesus yang menggantikan kita yang harus dihukum. He made us completely well. Secara komplit, bagian tubuh, bagian jiwa, rohani kita well, baik. Itu firman Tuhan katakan. Maksud sekalian, nah, bagaimana dengan Paulus yang sudah sering melakukan atau memimpin perjamuan kudus? Jangan lupa 1 Korintus 11 yang kita baca tadi adalah tulisan Paulus sebagai penulis Korintus. Pertanyaannya, apakah Paulus dia bebas dari penyakit jasmani? Nah, itu pertanyaannya. Kalau bilu-bilu Yesus mengangkat penyakit jasmani, apakah Paulus yang menulis 1 Korintus 11 Allah bebas dari penyakit jasmani? Nah, sekalian, kita lihat dalam 2 Korintus 11, 2 Korintus 12. Tadi 1 Korintus 11 tentang perjamuan kudus ya, tapi sekarang tentang pengalaman yang dialami oleh Paulus. Tetapi agar saya, kata Paulus, jangan terlalu sombong, karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu dalam terjemahan sehari-hari. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang adalah alat iblis. Dalam terjemahan saudara mungkin disebut duri dalam daging. Tapi dalam terjemahan baru, terjemahan sehari-hari dikatakan penyakit pada tubuh saya yang adalah alat iblis. Mungkin sudah bertanya, kok langsung yang diartikan penyakit? Nanti saya akan jelaskan. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya agar saya tidak sombong,
3 kali saya berdoa kepada Tuhan agar penyakit itu diangkat dari saya. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Jadi Tuhan tidak sembuhkan. Paulus tetap aja mengalami sakit. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 12. Sekarang kita bertanya, apa sih yang sudah dialami oleh tubuh jasmani Paulus? Kalian, nah penyakit apa yang Paulus alami? Galatia 4:15 dikatakan, Paulus berkata, kalian bahagia sekali pada waktu itu. Ini jemaat Galatia. Tapi sekarang gimanakah kebahagiaan itu? Saya tahu, kata Paulus, bahwa pada waktu itu kalian rela mencungkil matamu sendiri untuk memberikannya kepada saya kalau itu dapat dilakukan. Wah, ini kok ada kata saking mereka menyambut Paulus, saking mereka begitu gembiranya tentang kehadiran Paulus, sampai dikatakan mereka sampai rela mencungkil mata kalau bisa. Lalu kita bertanya, ada masalah apa dengan matanya Paulus? Terus kalian, Galatia 6:11 menjawabnya. Perhatikan baik-baik bagian ini yang saya tulis sendiri dengan huruf-huruf yang besar. Jadi Paulus kalau tulis surat pada Efesus, pada banyak pada Roma, biasanya dia panggil seseorang untuk menjadi juru tulis ya. Tapi kalau terpaksa bagian-bagian tertentu Paulus harus tulis, Paulus menulis dengan huruf-huruf yang besar. Kenapa? Jawabannya ya mungkin ada masalah pada matanya, pada penglihatannya. Sehingga dia kalau tulis dengan huruf-huruf yang besar, ukuran. Terus sekalian, maka itu ketika jemaat Galatia begitu mengasihi dia, sampai dikatakan mereka kalau bisa rela mencukil mata mereka untuk gantikan matanya Paulus, tetapi nggak bisa, katanya. Waktu itu belum ada teknologi seperti itu. Ya, terus sekalian, mungkin saja Tuhan izinkan Paulus untuk tetap bermasalah dengan kedua matanya yang dahulu pernah buta. Kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ya. Ketika Saulus ingin menganiaya umat Tuhan di Damsyik ya, ada satu sinar dari langit yang lebih terang daripada sinar matahari jam 12 siang dan membuat Saulus jadi buta. Dan Tuhan mengutus Ananias untuk mendoakan dia dan dikatakan Paulus bisa melihat lagi. Tapi mungkin atas kehendak Tuhan, Paulus diizinkan untuk mengalami kelemahan tertentu pada matanya. Ya, itu macam duri dalam daging. Sehingga dia kalau menulis, dia minta orang lain tulis, dan kalau terpaksa dia tulis dengan huruf-huruf yang ukuran besar-besar. Apakah itu artinya duri dalam daging? Terus kalian, tapi ada satu lagi bagian firman Tuhan dalam Galatia 4:14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you did not spit at me. Kamu tidak buang ludah terhadapku. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Pertanyaannya, kenapa ya? Ada apa dengan kondisi tubuh Paulus? Sampai mereka dikatakan Paulus, karena kamu menyambut aku, kamu tidak buang ludah kepadaku. So, sekarang pada zamannya Paulus pelayanan dan hidup waktu itu, ada satu macam penyakit yang kalau orang luar, orang sehat berkata orang yang terkena penyakit ini karena gangguan roh jahat. Gangguan roh jahat. Itu penyakit apa? Penyakit ayan, epilepsi. Jadi kalau ada orang sehat ketemu atau berpapasan dengan orang yang kena ayan itu, mereka buang ludah untuk menghalau roh jahat yang jangan sampai menerpa mereka yang sehat. Sekalian, ini seperti contohnya ini orang yang anak yang terkena sakit ayan, matanya bisa seperti gitu ya. Lalu mungkin keluar cairan dari mulutnya ya. Terus sekalian, pertanyaannya, apakah Paulus alami sakit epilepsi? Rasul besar itu kita nggak ngerti. Tapi kok seperti Galatia 4 itu seperti menunjuk ke situ. Seperti menunjuk ke penyakit itu. Kita nggak paham. Kalau kita misalnya punya pendeta, wah pendetanya ganteng, hebat, pintar, tapi sayang pendeta terkena sakit ayan, kita merasa bagaimana gitu.
Apakah rasul yang besar terkena sakit ayan? Kita nggak jelas secara persis. Ya, terus sekalian, tapi Galatia 4 mengatakan ayat seperti itu. Terus kalian yang berikutnya. Nah, jadi apakah makna oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh? Nah, itu kita kembali kepada pembahasan tadi. Apakah makna oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh? Terus kalian, dalam contemporary English version dikatakan He was wounded and crushed because of our sins, and by taking our punishment He made us completely well. Dengan mengambil hukuman bagi kita, maka Tuhan Yesus membuat kita completely well, secara komplit, baik kondisi kita, jasmani maupun rohani, jiwa. Ya, terus kalian. Nah, kapankah masalahnya? Kapankah umat Tuhan mengalami kondisi completely well? Secara jasmani dan rohani bagus, pada nggak ada masalah. Kapan? Kapan itu terjadi? Apakah setelah kita terima perjamuan kudus? Apakah seperti itu? Sekalian, tidak. Sekarang jawabannya, kita mengalami complete well tidak sekarang, tidak semasa sekarang ini. Sekalian, ini adalah gambar ketika seorang ibu sedang masak satu sup. Kemudian ada mungkin anaknya atau suaminya datang. Kemudian sang ibu berkata, yuk coba taste gitu. Cicipi dulu apakah masakannya cukup asin, cukup manis, cukup asam. Maka dia mengambil 1 sendok untuk for taste. Nah, lihat gambar ini. 1 sendok untuk dicicipi, for taste. Dicicipi berarti cuma 1 sendok. Mencicipi itu 1 sendok. Bukan 1 mangkok. Kalau 1 mangkok itu makan. Tapi 1 sendok yang mencicipi. So sekalian, nah sekarang ini umat Tuhan baru mencicipi berkat Tuhan yang akan completely well. Sekarang ini kita pernah mengalami sukacita yang dari Tuhan, tapi seringkali juga mengalami duka cita, mengalami kebimbangan mungkin. Itu biasa, itu human. Ya, kadang-kadang kita bisa bebas dari dosa, tapi kadang-kadang kita jatuh lagi dalam dosa. Ya itu memang human, manusia yang bernatur dosa. Kadang-kadang puji Tuhan kita bisa sembuh dari penyakit tertentu. Tapi mungkin pada masa tua seorang itu sering mengalami stroke atau mengalami penyakit yang lain. Itu biasa. Ya, itu adalah manusia. Itu human. Jadi pada masa sekarang ini umat Tuhan baru mencicipi 1 sendok makanan, mencicipi akan kondisi yang completely well. Nanti waktu kita ketemu dengan Tuhan di surga, kita secara tubuh surgawi kita akan mengalami completely well. Nanti waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami completely well, tidak ada penyakit lagi. Ya, so, sekalian ini penting sekali. Nah, yang berikutnya, ya sekarang ini bagi kebanyakan umatnya, Tuhan baru memberikan kesembuhan dari penyakit rohani kita, mengampuni dosa kita. Jadi sekali lagi, kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti diampuni dosa. Itu pasti diampuni dosa. Tapi kalau kamu percaya Yesus, kamu pasti sembuh dari sakitmu? Belum tentu. Jadi yang relatif jangan dimutlakkan, yang mutlak jangan direlatifkan. Kamu pasti diampuni dosa jika engkau percaya Yesus, itu mutlak. Jangan direlatifkan. Tapi kamu kalau percaya Yesus pasti sembuh dari penyakit jasmanimu, itu nggak mesti. Tergantung bagaimana kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi hidup orang ini. Ini penting sekali. Sekalian, puji Tuhan bagi sebagian umatnya yang sudah alami kesembuhan jasmani sekarang ini. Tapi itu tidak selalu terjadi dan tidak semua umatnya alami. Mungkin pernah kita mengalami mujizat dari penyakit tertentu, tapi kemudian kita mengalami penyakit yang lain dan kita mohon Tuhan tolong melakukan mujizat. Mungkin Tuhan tidak lakukan seperti itu lagi, karena Tuhan punya otoritas sesuai dengan kehendak yang bebas. Tidak bisa kita mendikte Tuhan. Jadi sekali lagi, tidak selalu terjadi dan tidak semua umatnya alami kesembuhan secara jasmani itu. Ya, ini kita perlu paham.
Nah, tokoh-tokoh keseluruhan ilahi juga alami penyakit. Nah, padahal mereka adakan kampanye-kampanye kesemuan ilahi seperti Kathryn Kuhlman. Sudah pasti tahu ini Kathryn Kuhlman siapa. Sudah klik saja kalau sudah belum tahu. Itu salah satu tokoh kesemuan ilahi yang pernah hidup, sekarang sudah meninggal. T.L. Osborne juga sekarang sudah meninggal, tapi tokoh kesemuan ilahi dan lain-lain. Ya, dan gambar ini nih Kathryn Kuhlman, kemudian Osborne. Ya. Kathryn Kuhlman 2 tahun sebelum dia meninggal, dia mengalami sakit jantung. Itu sudah bukan. Jadi T.L. Osborne juga mengalami masalah. Walaupun dia pernah melakukan pimpin kesemuan ilahi, ya sekalian, tetapi memang itu kenyataan. Itu kenyataan. Kita baru sekedar mencicipi, ya, completely well, mencicipi, ya. Kemudian berikutnya, ada sebagian orang yang berusaha untuk denial. Nah ini repotnya. Mereka coba menyangkali karena spekulator hebat. Aku nggak ada penyakit. Seperti ada seorang pendeta di Semarang, karena sudah meninggal, dia berkata aku nggak ada penyakit. Padahal dia sudah pasang ring, ya, ada masalah pada jantungnya. Tapi dia berkata aku nggak sakit, akhirnya meninggal. Terus kalian ini jangan kita deny, kita jujur di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan, ya, karena Tuhan punya rencana berbeda bagi tiap orang. Kita nggak bisa mendikte itu, ya. Terus kalian seperti Paulus itu nggak deny, dia jujur berkata aku punya duri dalam dagingku, aku punya penyakit pada tubuhku. Aku sudah coba 3 kali minta sama Tuhan, Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Sebab justru dalam kelemahan mula kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jujur saja, jangan deny, jangan menyangkal. Yang berikutnya, kebanyakan karunia kesembuhan diberikan Tuhan via obat-obatan dan keahlian tenaga medis. Ini penting. Orang yang gunakan parameter tenaga medis itu bukan orang yang nggak beriman. Orang yang pakai obat-obatan juga bukan orang yang tidak beriman. Ya, terus kalian, nah firman Tuhan berkata Paulus sering ditemani dokter Lukas yang pasti memberikan pertolongan medis kepadanya. Ya, dokter Lukas. Kita lihat misalnya 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Ketika Paulus dia mengalami pemenjaraan yang terakhir, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, itu kata Paulus. Jadi pastilah Lukas sebagai seorang dokter memberikan pertolongan medis kepada hamba Tuhan ini. Ya. Atau Timotius 5:23 yang kita sudah baca. Janganlah lagi kau minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Itu jadi obat buat Timotius untuk menghangatkan tubuhnya. Ya. Sekalian Lukas mulai 34, ia pergi kepadanya lalu membantu kalukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Minyak dan anggur sila sebagai wakil daripada obat. Sekarang Tuhan ciptakan itu untuk menolong manusia, yang menjadi saluran kesehatan bagi mereka. Tuhan yang menyembuhkan, tapi Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai paramedis, Tuhan juga bisa melakukan mujizat yang ilahi. Itu tergantung rencana Tuhan, beda-beda. Sekalian, ini kita perlu paham. Terus sekalian, biarlah kita sudah belajar hari ini, kita berkata Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik. Dan kita bersyukur, kita kembali pada firman Tuhan, back to the Bible. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai menjelaskan firman. Mampukan kami untuk bisa memahami firman dan mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari dan dalam pelayanan kami. Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin.